Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 212. Dimulai dari pengertian. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK 212. PSAK 212 merupakan standar akuntansi yang mengatur bagaimana perusahaan mencatat, mengukur, dan menyajikan pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Dalam PSAK 212 digunakan metode balance sheet liability, yaitu metode yang berfokus pada dampak pajak di masa depan yang timbul akibat adanya perbedaan antara pencatatan akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut bisa berasal dari aset, liabilitas, maupun transaksi yang dilakukan perusahaan. Artinya, perusahaan tidak hanya mencatat pajak yang harus dibayar saat ini, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan kewajiban atau manfaat pajak pada periode mendatang. Dari sini muncul istilah pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini adalah pajak yang dibayar berdasarkan laba fiskal periode berjalan, sedangkan pajak tangguhan muncul karena adanya perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Kemudian ada tujuan dari PSAK 212. Yang pertama yaitu mengakui pajak ini dan pajak tangguhan secara tepat dalam laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyajikan beban pajak yang benar-benar mencerminkan dampak ekonomi dari suatu transaksi, sehingga laporan keuangan menjadi lebih relevan dan dapat dipercaya. Selain itu, PSAK 212 juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa mendatang. Jadi, jika perusahaan mengalami kerugian fiskal, kerugian tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pajak pada periode berikutnya sesuai ketentuan perpajakan. Pada bagian bawah, pada bagian kiri slide juga dijelaskan bahwa tujuan akuntansi keuangan dan perpajakan sebenarnya berbeda. Akuntansi keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang fair dan relevan bagi investor dan pengguna laporan keuangan, sedangkan perpajakan lebih berfokus pada perhitungan pajak sesuai aturan pemerintah. Karena tujuan keduanya berbeda, maka sering muncul perbedaan pencatatan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal. Baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan antara PSAK atau IFRS dengan Undang-Undang Perpajakan. Jadi, pada standar akuntansi atau IFRS, pajak penghasilan itu diakui sebagai beban pajak. Nah, beban pajak penghasilan ini muncul akibat dari profit yang dihasilkan oleh perusahaan yang berarti secara akuntansi semua biaya yang timbul untuk menghasilkan laba itu harus dicatat dalam periode berjalan. Oleh karena itu, pajak dicatat sebagai beban di laporan laba rugi sebelum akhirnya menghasilkan laba bersih setelah pajak. Sedangkan dalam Undang-Undang Perpajakan, pajak penghasilan tersebut akan menjadi hutang pajak dan dicatat ke dalam laporan posisi keuangan. Kenapa dicatat sebagai hutang pajak? Karena Undang-Undang Perpajakan itu melihat pajak sebagai kewajiban hukum yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara. Jadi, begitu perusahaan sudah menghitung pajak dari pendapatan yang dihasilkan, maka harus dianggap sebagai hutang yang harus disetorkan ke kas negara. Nah, dari adanya perbedaan pengakuan tersebut, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal. Dan dari sinilah akan muncul adanya perbedaan pengakuan yang kita sebut dengan beda temporer dan juga beda permanen. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai beda temporer dalam perpajakan dan akuntansi.
Sebelum itu ada pengertian dari beda temporer, yaitu perbedaan antara nilai yang dicatat dalam laporan keuangan akuntansi dengan nilai menurut perpajakan. Perbedaan ini terjadi karena aturan akuntansi dan aturan perpajakan seringkali menggunakan metode pengakuan yang berbeda. Misalnya dalam penyusutan aset, pengakuan pendapatan maupun pengakuan biaya. Namun, pada perbedaan ini bersifat sementara. Artinya, suatu saat nanti akan kembali sama atau disebut reversal. Jadi, beda temporer hanya berbeda waktu saja, bukan berarti pendapatan atau biayanya hilang. Jadi, penyebab beda temporer itu muncul karena adanya metode penyusutan berbeda. Yang kedua, pengakuan pendapatan berbeda waktunya. Dan yang ketiga, pengakuan biaya berbeda waktunya. Akibatnya, muncul aset pajak tangguhan atau deferred tax asset dan liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liability. Slide selanjutnya. Baik, di slide selanjutnya itu ada contoh beda temporer. Yang pertama yaitu ada contoh penyusutan. Nah, pada soal PT Maju membeli mesin seharga 100 juta dengan umur menurut akuntansi 4 tahun, umur menurut pajak yaitu 5 tahun dan tarif pajaknya 22%. Nah, langkah yang pertama yaitu menghitung penyusutan menurut akuntansi. Nah, karena menurut akuntansi mesin dipakai selama 4 tahun, maka penyusutannya dibagi selama 4 tahun, yaitu 100 juta dibagi 4 juta senilai 25 juta. Jadi setiap tahun perusahaan mencatat beban penyusutan sebesar 25 juta. Nah, langkah yang kedua yaitu menghitung penyusutan menurut pajak. Nah, sedangkan menurut perpajakan, umur mesin dianggap 5 tahun, ya. Jadi, perhitungannya 100 juta dibagi 5 yaitu 20 tahun. Jadi menurut perpajakan biaya penyusutan tiap tahun sebesar 20 juta. Nah, langkah yang ketiga mencari selisih antara penyusutan menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Perhitungannya yaitu 25 juta dikurangi dengan 20 juta sama dengan 5 juta. Artinya ada perbedaan pengakuan biaya sebesar 5 juta. Setelah mendapatkan beda temporer, selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak, perhitungannya yaitu 5 juta dikali 22% sama dengan 1.100.000 rupiah. Jadi perusahaan memiliki liabilitas pajak tangguhan sebesar 1.100.000 rupiah. Jadi jurnal penyusutannya yaitu untuk jurnal penyusutannya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 25 juta. Nah, untuk jurnal pajak tangguhannya beban pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 1.100.000. Nah, karena beban penyusutan menurut akuntansi lebih besar daripada pajak, maka laba perusahaan terlihat lebih kecil. Akibat pajak yang dibayar sekarang menjadi lebih kecil, tetapi nanti di masa depan pajaknya akan lebih besar. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu uang muka sewa. Di soal, perusahaan menerima uang sewa sebesar 24 juta untuk masa sewa 2 tahun. Langkah perhitungan yang pertama, menghitung pendapatan menurut akuntansi. Perhitungannya yaitu 24 juta dibagi 2 sama dengan 12 juta. Eh, dua- 24 juta berasal dari total uang sewa yang diterima perusahaan. Nah, karena masa sewanya 2 tahun, maka pendapatan dibagi 2 tahun. Jadi, menurut akuntansi, pendapatan yang diakui tiap tahun sebesar 12 juta rupiah. Langkah yang kedua, pendapatan menurut pajak. Jadi, kalau menurut pajak, seluruh uang sewa langsung dikenakan pajak saat diterima, jadi 24 juta. Langkah yang ketiga, mencari beda temporer. Perhitungannya 24 juta dikurangi 12 juta sama dengan 12 juta. Jadi, terdapat beda temporer sebesar 12 juta rupiah. Jadi, jurnalnya saat menerima uang kas, yaitu kas pada pendapatan diterima di muka senilai 24 juta, dan saat pengakuan pendapatan tahun pertama, pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 12 juta. Nah, contoh yang ketiga ada rugi. Nah, di penjelasan awal dalam rugi fiskal ada dua
jenis yang perlu diketahui, yaitu carry forward, yaitu rugi yang terjadi pada tahun sekarang akan dikompensasikan ke tahun yang akan datang atau di masa depan. Nah, yang kedua ada carry back, yaitu yang rugi di masa kini atau yang sekarang digunakan untuk kompensasi di masa pajak sebelumnya. Di soal ada soal carry forward, yaitu PT Maju Jaya mengalami rugi fiskal tahun 2025 sebesar 200 juta dengan tarif pajak 25%. Jadi, untuk perhitungan rugi fiskal, 200 juta berasal dari total kerugian perusahaan menurut perhitungan pajak 200 juta. Nah, langkah yang kedua itu menghitung aset pajak tangguhan karena rugi ini dipakai untuk mengurangi pajak di masa depan, maka rugi fiskal dikalikan dengan tarif pajak, yaitu 200 juta dikali 25%, jadi 50 juta. Jadi, perusahaan memperoleh manfaat pajak di masa depan sebesar 50 juta tangguhan pada manfaat pajak tangguhan senilai 50 juta, yaitu dengan soal PT Sentosa tahun 2024 memiliki laba kena pajak 100 juta dan sudah membayar pajak sebesar 25%. Kemudian, pada tahun 2025, perusahaan mengalami rugi sebesar 100 juta. Langkah yang pertama, menentukan rugi yang bisa dikompensasikan, yaitu 100 juta berasal dari rugi fiskal tahun 2025. Dua, menghitung pengembalian pajak karena sebelumnya perusahaan sudah membayar pajak 25%, maka rugi tersebut dikalikan dengan tarif pajak dengan perhitungan 100 juta dikali 25% senilai 25 juta. Jadi, perusahaan bisa meminta pengembalian pajak sebesar 25 juta dengan jurnal piutang pajak penghasilan pada manfaat pajak ini senilai 25 juta. Jadi kesimpulannya beda temporer dan perbedaan pencatatan antara akuntansi dan perpajakan yang bersifat sementara dan nantinya akan kembali sama. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu beda permanen. Di sini, beda permanen adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang sifatnya tetap dan tidak akan berbalik di masa depan. Artinya, menurut akuntansi boleh dicatat, tetapi menurut pajak tidak diakui, dan selisihnya tidak akan hilang di tahun berikutnya. Nah, beda permanen ini terjadi karena adanya perbedaan aturan antara akuntansi dan perpajakan. Akibatnya, laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak. Dan dari selisih nilai ini tidak akan hilang dan tidak akan berbalik di tahun berikutnya. Maka dari itu, ini disebut beda permanen. Berbeda dengan beda temporer seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, jika beda permanen sifatnya itu tetap, maka beda temporer sifatnya hanya sementara dan nantinya akan kembali sama di masa depan. Slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke contoh beda permanen. Contoh pertama di sini adanya denda pajak. PT Maju memiliki laba komersial sebesar 200 juta, di dalam biaya terdapat denda pajak sebesar 10 juta, dan tarif pajaknya 22%. Perhitungannya, langkah pertama menghitung koreksi fiskal. Karena terdapat denda pajak sebesar 10 juta, maka tidak boleh dijadikan pengurangan menurut pajak. Sedangkan menurut akuntansi, denda pajak dicatat sebagai beban, tetapi di sini menurut pajakan, denda pajak tidak boleh menjadi pengurang pajak. Maka denda pajak harus ditambahkan kembali saat menghitung koreksi fiskal, di mana nilai laba komersial PT Maju adalah senilai 200 juta ditambahkan dengan denda pajak sebesar 10 juta, maka hasilnya 210 juta. Langkah kedua, menghitung pajak ini. Dengan laba komersial 210 juta dikalikan dengan pajak
yaitu 22%, maka hasilnya Rp46.200.000. Maka jawabannya laba komersial 200 juta, koreksi permanen 10 juta, laba fiskal 210 juta, dan pajak kini Rp46.200.000. Selanjutnya masuk ke contoh kedua yaitu sumbangan. PT Sejahtera, laba komersialnya senilai 200 juta, sumbangan 15 juta, dan tarif pajaknya 22%. Perhitungannya, langkah pertama, hitung laba fiskal. Laba komersialnya 300 juta ditambahkan dengan sumbangan 15 juta sama dengan 315 juta rupiah. Langkah keduanya menghitung pajak kini, yaitu laba komersial senilai 315 juta dikalikan 22% senilai 69.300 juta. Maka jawabannya laba fiskal senilai 315 juta rupiah dan pajak kini senilai 69.300.000 rupiah. Selanjutnya, Baik, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa PSAK 212 itu merupakan standar akuntansi yang menggunakan balance sheet liability method, di mana mengakui pajak ini dan pajak tangguhan itu berdasarkan selisih antara carrying amount atau nilai aset liabilitas yang dicatat dalam neraca akuntansi dengan tax base atau nilai aset dan liabilitas menurut aturan perpajakan. Sehingga beban pajak tersebut mencerminkan dampak ekonomi secara akurat terhadap konsekuensi di masa depan. Kemudian, standar ini juga meningkatkan transparansi dan relevansi laporan keuangan karena perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal melalui perbedaan temporer maupun perbedaan permanen, serta mengungkapkan pajak kini, pajak tangguhan, dan juga tarif efektifnya sehingga akan mendukung good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kepercayaan investor melalui pelaporan yang lebih substansial atau lebih signifikan dan juga dapat dibandingkan secara internasional. Mungkin itu saja sedikit banyaknya penyampaian materi mengenai akuntansi pajak penghasilan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.